Assalamualaikum, hari ini aku ingin share video tentang gimana caranya kita memanajemen waktu kita sehari itu agar kita tuh selalu memiliki waktu yang bermanfaat dengan membuat jadwal harian, terus agenda harian atau apa. Tapi kalau aku secara pribadi, aku memilih menyebutnya itu goal. Kenapa goal? Jadi tuh kayak apa yang mau aku kerjakan di hari itu tuh kayak merupakan suatu prestasi yang jika aku berhasil melakukan, maka aku tuh kayak memberi nilai tersendiri bagi diri aku sendiri. Aku tuh dapat poin gitu supaya aku tuh semangat ngerjainnya. Nah, karena namanya juga goal, jadi aku memasukkan poin-poin yang kira-kira pekerjaan atau aktivitas itu tuh bermanfaat jika aku kerjakan. Misalnya bangun pagi, kalau aku sebagai muslim, aku pengen banget tuh bangun pagi sebelum azan. Jadi ketika di hari itu aku tuh berhasil bangun pagi dan sebelum azan berkumandang, aku tuh menganggap itu tuh kayak sebuah prestasi banget. Jadi buat kalian tuh bebas gitu mau masukin aktivitas apa, misalnya membaca buku termasuk aktivitas bermanfaat, jadi masukin. Terus kalau kalian itu bisa memanage waktu kalian tanpa diganggu oleh lingkungan, maksudnya gini, kalau aku kan udah punya anak, otomatis jujur aja aku tuh nggak bisa masang timing. Kenapa? Kalau aku masang timing tuh pasti aku bakal kecewa sendiri karena waktunya tuh bakal meleset. Nah, kalau yang menggunakan jadwal yang ada di handphone kayak My Schedule atau sejenisnya gitu, biasanya itu kan mereka nanyain waktu yang lebih detail ya, misalnya jam. Nah, aku milih menulis karena aku emang suka menulis, dan menulis aku gak harus masukin jam. Nah, bebas aja sih kalau kalian lebih nyaman dan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi di handphone, gak masalah gitu. Yang nomor 2 itu aku menulis ibadah kan, tapi itu tuh bukan ibadah yang rutin gitu ya, maksudnya aku mencatatnya sebagai goal ketika aku berhasil mengerjakannya tepat waktu, gak molor-molor, gak males-malesan gitu. Terus kenapa masak masuk dalam goal aku kan udah buat menu terus belanja mingguan. Nah, aku tuh berusaha untuk masak sesuai dengan jadwal yang udah aku bikin. Aku kayak challenge diri aku, bisa gak sih disiplin sama dengan apa yang dibelanjain, terus memanfaatkan groceries yang udah aku belanja, jadi gak berboros-boros, gak beli lagi di luar gitu. Aku jajan pakai ojol. Nah, terus kayak mandiin bocil pagi-pagi itu juga challenge banget. Biasa mereka masih tidur atau akunya masih males-malesan gitu kan. Jadi kalau berhasil mandiin mereka pagi-pagi tuh aku happy gitu. Nah, kalau kalian tuh masih kuliah ya sesuaiin aja jadwal-jadwalnya. Misalnya bisa bantu mama kalian atau challenge untuk ngemasin kamar atau bantuin apa di rumah atau ngerjain tugas tepat waktu dan sebagainya. Kebetulan aku juga bekerja, karena masa pandemi ini aku banyak WFH, jadi pekerjaan rutin di saat WFH itu juga aku masukin sebagai goal aku. Apakah aku bisa menjaga amanah atau tetap melakukan kewajiban aku ketika di rumah. Kalau yang satu ini pasti bermanfaat banget buat kalian yang kerja dan
tapi nggak full WFO karena kondisi pandemi saat ini. Nah terus karena aku punya anak yang udah sekolah SD, maka nemenin dia itu extra effort banget. Namanya juga anak-anak, kalau mamanya meleng atau nggak fokus sama dia, pasti dia bakal jadi pemancing emosi tersendiri. Cuman ya udah tetap dijalanin, tetap sabar dan banyak-banyak bersyukur aja biar nggak jadi beban. Terus kayak lipat baju itu juga aku masukin karena biar cucian gak numpuk. Kalau aku berhasil melakukan semua itu, maka aku berhasil mengerjakan goal aku di seharian itu. Nah terus selain goal salah sebut, ada juga kita harus pembiasaan habit ya. Terserah habitnya tuh apa. Kalau aku di sini aku tuh pengen nge-habit diri aku supaya rajin baca dan kalau bisa tuh ngaji setiap hari. Untuk melatih kebiasaan itu jangan langsung berat, jangan langsung diporsir, semampunya aja. Misalnya kayak baca buku, aku cukup 5 lembar aja sehari, terus kayak ngaji 2 lembar. Nah kalau kedepannya itu udah jadi habit yang sangat bisa kita jalankan tanpa beban sedikit pun bisa ditambah. Atau kalau kalian standarnya di atas dari aku atau lebih dari aku atau mungkin di bawah, nggak masalah. Intinya tuh kita tuh harus kenal sama diri sendiri, jangan dipaksakan, jangan berlebihan, karena kalau diporsir itu jatuhnya hari ini kita bersemangat, besoknya tuh langsung down. Pasti kita sering ngalamin hal seperti itu. Nah makanya lebih sederhana aja menantang diri, tapi rutin demi waktu. Maka sebaiknya kita memanfaatkan waktu-waktu setiap hari itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah itu sih kalau my daily goal, atau yang bisa juga dibilang manajemen waktu dengan mencatat jadwal harian. Nah untuk kalian bisa dicoba nih supaya di rumah tuh nggak yang gabut atau nggak jelas. Kenapa akhirnya aku bikin kayak gini? Karena aku tuh pernah ada di fase aku bingung mau ngapain sampai aku desperate. Terus akhirnya aku cuman diem aja karena aku merasa aku mau mulai dari mana, semuanya kacau, semuanya berantakan. Nah dengan manajemen waktu dan memiliki goal-goal ini, maka insya Allah kita bisa mengerjakan semuanya tuh dengan terstruktur dan tertib. Walaupun tetap harus ada fleksibilitasnya ya, tergantung kondisi kalian masing-masing. Kayak aku ibu dari balita dan anak ya, aku harus memfleksibelkan diri aku juga biar aku nggak stres, tapi tetap berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu aja, makasih udah ngikutin. Nah sekarang saatnya checklist malam-malam, apa yang udah aku kerjakan seharian. Kalau nggak tercapai, kita bertekad dalam diri kita untuk mudah-mudahan besok tercapai. Hehe. Buat kalian yang ingin mencoba memanfaatkan waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Makasih udah ngikutin. Dadah, wassalamualaikum.